Nah, untuk yang pertama ini, pada soal pertama, mari kita lihat. Nah, ini kita yang pertama soalnya adalah jelaskan dengan bahasa Anda sendiri apa itu boot manager, group, dan Lilo. Sebentar. Ya, saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama adalah boot manager. Ya. Boot manager merupakan sebuah aplikasi yang ada di hampir seluruh sistem operasi seperti Linux dan lain-lain. Selain itu, dengan menggunakan boot manager, kita dapat melakukan pengaturan pada proses booting. Nah, selain itu, karena kita dapat mengatur proses booting, jadi boot manager ini digunakan biasanya untuk multiple boot. Nah, selain itu, fungsi dari boot manager adalah apabila kita memerlukan bootloader. Maksud saya apabila kita memerlukan OS yang kita gunakan agar dapat terbaca oleh BIOS tanpa harus menggunakan disk boot, maka kita memerlukan adanya bootloader program. Nah, bootloader program ini adalah bootloader program yang terinstall pada master boot record. Nah, bootloader yang ada di dalam suatu BIOS komputer memiliki tugas untuk membaca kernel yang ada di dalam suatu sistem operasi
serta berfungsi untuk memberikan kendali terhadap jalannya sistem pada kernel tersebut. Nah, kernel tersebut nantinya akan dapat melakukan inisiasi pada sistem yang mengendalikannya. Nah, maksudnya apa dengan dapat melakukan inisiasi pada sistem yang mengendalikannya? Maksudnya jika kita ingin menggunakan dua sistem operasi pada satu komputer, misalnya kita ingin menginstal Ubuntu, di mana kita telah menginstal Windows di komputer. Nah, apabila Ubuntu itu telah terinstall di hard disk dan menggunakan konfigurasi yang telah dilakukan, nah secara otomatis Ubuntu itu akan mengeluarkan pilihan booting untuk multiple boot. Nah, sekian untuk boot manager. Selanjutnya mari kita lihat yang selanjutnya adalah tentang grup, ya. Nah, apa sih grup itu? Nah, grup itu adalah singkatan dari Grand Unified Boot Loader. Nah, apa sih Grand Unified Boot Loader ini? Jadi Grand Unified Boot Loader ini merupakan suatu program bootloader untuk Linux khususnya yang paling sering digunakan. Nah, grup ini digunakan pada sistem operasi Linux di mana program berukuran kecil yang biasanya muncul setelah BIOS selesai dijalankan. Nah, hal ini ya untuk grup itu berlaku apabila kita telah melakukan instalasi Linux, sehingga akan muncul pilihan sistem operasi yang nantinya pada saat proses booting sehingga akan dapat dilakukan dual boot atau multiple boot. Biasanya saat daftar menu grup tampilkan maksudnya saat menu grup itu ditampilkan tapi kita tidak memilih sistem operasi apa yang akan digunakan, maka secara otomatis itu sistem yang dipilih untuk dijalankan itu adalah Linux. Nah, kita dapat pengaturan grup itu atau pengaturan Grand Unified Bootloader itu seperti pengaturan pilihan sistem operasi yang dipilih pertama kali. Nah,
Selain itu kita juga bisa mengatur lama suatu grup tuh mulai melakukan booting, terus mengatur warna pada grup dan lain-lain. Tapi kita tidak bisa saat melakukan pada grup, kita tuh harus berhati-hati karena jika kita melakukan satu pun kesalahan dalam mengedit, maka grup tidak akan bisa masuk ke sistem operasi lagi yang disediakan. Jadi harus benar hati-hati. Nah, selanjutnya Lilo. Apa sih Lilo itu? Lilo itu merupakan singkatan dari Linux Loader. Apa sih Linux Loader? Jadi Linux Loader itu merupakan jadi Linux Loader ini merupakan bootloader yang sengaja dikembangkan dan gitu ya untuk sistem operasi Linux sendiri. Nah, kapan sih Lilo ini dapat digunakan? Jadi Lilo dapat digunakan untuk memilih Linux atau sistem operasi yang lain pada saat proses booting. Nah, Lilo itu biasanya digunakan pada mesin Intel compatible. Jadi biasanya ada pada distribusi Red Hat dan turunannya. Nah, Lilo ini tidak bergantung pada file sistem tertentu dan dapat membuat kernel dari floppy disk atau hard disk. Jadi kita tidak perlu melakukan penginstalan Lilo karena sewaktu kita menginstal Linux Red Hat beserta turunannya, maka akan secara otomatis Lilo itu ikut terinstall. Jadi seperti pada grup, kita juga melakukan pengaturan pada Lilo itu menggunakan text editor. Nah, Lilo itu hanya bisa digunakan untuk pengaturan tuh hanya user root saja yang bisa melakukan pengaturan pada Lilo. Nah, Lilo ini menurut saya adalah yang lebih rumit ya dalam proses pemilihan sistem operasi dibandingkan dengan grup. Jadi perintahnya itu harus diketikkan terlebih dahulu gitu baru kita bisa melakukan suatu pengaturan. Nah, demikian untuk menjawab soal yang pertama, yaitu ya tadi sudah dijawabkan. Nah, kembali lagi bersama saya kita masih mengerjakan modul 3. Nah, untuk soal yang selanjutnya adalah mari kita lihat, yaitu soal nomor 2. Tunjukkan perbedaan konfigurasi antara grup yang ada pada Ubuntu 8.10 dan grup untuk Ubuntu 9.04 ke atas. Nah, saya menggunakan Ubuntu versi 10.10. Nah, untuk mengetahui Ubuntu 10.10 ini menggunakan grup versi apa, kita perlu masuk ke dalam terminal dulu. Nah, seperti biasa, kita masuk sebagai root. Nah, untuk mengecek kita menggunakan grup apa, kita bisa mengetikkan dpkg -l grep group. Nah, di sini tampil ya bahwa grup yang digunakan oleh Ubuntu
10 itu adalah version 2, yang namanya tuh bukan grup lagi tetapi grup 2. Nah, untuk Ubuntu untuk Ubuntu 8.10 itu masih menggunakan grup saja, jadi grup versi yang pertama. Nah, selanjutnya untuk pada Ubuntu 9.04 ke atas ini, termasuk Ubuntu 10.10, itu tuh untuk menampilkan menu bootingnya kita perlu menekan tombol escape. Nah, perbedaannya apa dengan grup versi yang pertama? Untuk grup versi pertama, untuk menampilkan menu booting itu kita menekan tombol shift. Jadi bedanya kalau yang Ubuntu 8.10 tombol shift, sedangkan 9.04 ke atas itu tombol escape. Nah, gimana sih kita dapat melakukan konfigurasi? Nah, untuk Ubuntu yang saya gunakan itu yang Ubuntu 9.04 ke atas itu, untuk melakukan konfigurasi kita bisa di grup, lalu nanti ada file yang namanya group.configuration. Nah, mari kita cek dulu ya. Mari kita cek saja sebentar. Nah, home, terus kita masuk ke file system, lalu kita masuk ke boot. Nah, masuk ke grup, lalu kita cari file yang namanya group.configuration. Nah, ini kita dapat melakukan konfigurasi dengan file ini. Nah, file group.configuration ini bisa di overwritten dengan menggunakan update group. Jadi jika kita melakukan perubahan ya pada file ini, jangan lupa kita melakukan update group terlebih dahulu gitu, untuk agar programnya bisa jalan, perubahan yang kita lakukan tadi bisa terlihat. Nah, perbedaannya apa dengan Ubuntu 8.10? Nah, kalau Ubuntu 8.10 sama juga, kita masuk ke boot, ke grup kayak tadi, cuman filenya untuk konfigurasi bukan group.configuration tapi menu.lst gitu. Nah, untuk perbedaan yang selanjutnya adalah jika kita ingin melakukan customasi pada grup 9.04 ke atas ini, kita bisa melakukan kustomisasi dengan masuk ke etc, lalu masuk ke, mari kita lihat. Nah, ini kita masuk ke grup D. Nah, setelah itu kita, nah ini party_custom. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya kustomisasi dengan mengakses file ini. Ya, itu saja untuk perbedaan konfigurasi pada grup untuk Ubuntu 8.10 dan grup 2 untuk Ubuntu 9.04. Nah, masih bersama saya. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, soalnya adalah mengaktifkan hidden menu pada grup dan dokumentasikan maknanya. Nah, pertama-tama untuk dapat mengaktifkan hidden group, kita
perlu masuk ke terminal seperti biasa, dan kita masuk sebagai root. Nah, sudah masuk sebagai root. Nah, untuk mengaktifkan hidden menu itu kita perlu masuk dulu ke etc default slash group. Sepertinya terjadi kesalahan. Sebentar. Ini tadi tidak terbuka karena seharusnya seperti ini. Nah, sudah masuk. Mari kita mengedit grupnya. Kita edit grup. Nah, untuk mengaktifkan hidden menu itu kita perlu menemukan grup hidden timeout. Nah, ini tadi 0 ya grup hidden timeoutnya, tapi karena saya telah mencoba-coba sebelumnya, nah kita bisa mengganti grup hidden timeout ini dengan angka yang kita mau. Misalnya tadi karena saya sudah mencoba angka 20, mari kita coba angka 30. Nah, setelah itu kita save. Nah, lalu kita masuk kepada ini dulu, masuk ke home, lalu kita masuk ke etc group .d, lalu kita ketikkan 30 OS Robert. Nah, tadi ternyata saya melakukan sedikit kesalahan. Harusnya tadi nggak usah ke cd lagi, jadi tetap di etc slash default ini, lalu kita masukkan dari sini cd etc group .d spasi 30 underscore OS Robert. Nah, sudah masuk. Nah, untuk ini kita perlu mengedit. Nah, untuk mengedit kita perlu mengetikkan gedit 30 OS Robert. Oh, salah. Bukan ini, harusnya ini 30 underscore OS Robert. Nah, mari kita lihat. Kita pada ini kita harus menemukan make timeout. Nah, ini ya, sebelumnya itu seperti ini ya, tidak ada tanda pagarnya. Jadi kita perlu menambahkan tanda pagar. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, selain kita menambahkan tanda pagar pada make timeout ini, kita juga perlu menambahkannya pada mari kita lihat pada ini iOS ini. Pada V yang ketiga kita perlu menambahkan tanda pagar seperti ini. Nah, setelah kita melakukan ini, mari di save. Terus jangan lupa seperti yang saya telah bilang tadi, jika kita melakukan apa-apa pada grup, kita harus mengupdate grup tersebut. Nah, update grup. Nah, setelah diupdate,
kita perlu meribut agar nanti perubahan yang kita lakukan bisa terlihat secara nyata gitu perubahannya. Nah, sekian, hanya ini aja yang untuk nomor 3, hanya tinggal diribut aja. Nah, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan soal modul 3 yang nomor 4, yaitu downgrade group pada Ubuntu 10.10. Nah, karena saya telah menggunakan Ubuntu 10, mari kita mencoba mendowngrade grupnya, yaitu grup 2. Nah, untuk itu kita perlu masuk ke terminal seperti biasa dan masuk ke dalam grupnya. Pertama-tama sebelum mendowngrade, kita perlu mengecek dulu seperti yang ada di nomor 2 tadi. Ya, caranya dpkg -l group. Nah, akan muncul seperti ini ya, karena kita menggunakan grup versi 2. Nah, untuk itu kita perlu, sebelum mendowngrade, kita perlu membackup datanya dulu. Nah, untuk membackup dulu kita perlu masuk ke ini, nah ini. Nah, untuk itu pertama kita mengetikkan sudo bash. Setelah sudo bash untuk untuk membackup, kita perlu mengetikkan si copy.etc.default /group etc default lalu grup 2. Nah, grup 2 kita ingin membackupnya dengan grup 2. Nah, sudah. Untuk selanjutnya kita perlu mengetikkan copy -r etc group.d spasi etc group 2 do. Nah, sudah kita menyimpannya yang di grup D itu dengan grup 2do. Nah, yang terakhir untuk backup kita perlu mengetikkan copy spasi -r /boot /group spasi boot /group 2.old. Nah, sudah di backup. Kemudian untuk meremove grup 2 dari Ubuntu 10.10 itu kita perlu mengetikkan apt get push group common group PC. Nah, ini untuk remove. Nah, ini kita mau continue atau enggak, kita klik continue. Nah, ini akan muncul kotak konfigurasi seperti ini, maka kita pilih yes untuk remove.
Saya ini sedang processing. Nah, sudah berhasil di remove. Nah, untuk selanjutnya tuh kita setelah di remove ya, kita perlu menginstal legacy group. Nah, dengan menginstal itu tuh kita perlu mengetikkan apt get install group. Nah, kita coba. Nah, ini karena sudah nggak ada ya grupnya, tapi bila ini berhasil, kita perlu mengupdate. Seperti biasa, kita harus mengupdate dengan cara ketika update strip group. Nah, ini tuh merupakan proses downgrade. Jadi proses downgrade-nya ini setelah kita yang awal tadi mengecek bla bla lalu di downgrade. Nah, downgrade-nya tuh sudah berhasil. Nah, ya seperti itu saja untuk nomor 4, yaitu mendowngrade. Pertama ini yang nomor 7 mau mengganti OS menjadi. Nah, untuk soal selanjutnya saya ingin mengerjakan soal nomor 5, yaitu mengganti grup pada Ubuntu 10.10 menjadi Lilo. Nah, untuk mengganti grup menjadi Lilo, kita perlu remove dulu grup tadi yang ada di Ubuntu ini. Tapi karena kita telah melakukan proses nomor 4 tadi dengan mendowngrade, jadi kita telah meremove grupnya. Nah, sekarang setelah meremove grup, kita hanya tinggal mengetikkan mengetikkan apt sepertinya ada kesalahan. Nah, sudah berhasil. Nah, kita untuk menginstal Lilo-nya, kita perlu mengetikkan apt get install Lilo. Nah, ini jika ini berhasil, karena versi Lilonya sedang tidak cocok atau gimana, saya pokoknya kalau misalnya ini berhasil, kita tinggal akan muncul sebuah konfigurasi box kayak yang ada di nomor sebelumnya tadi. Nah, kita tinggal mengeklik OK, lalu secara otomatis Lilonya akan berhasil terinstall. Nah, simpel sih yang nomor 5, cuman seperti itu caranya, tinggal remove grupnya lalu menginstal Lilonya. Nah, untuk soal yang berikutnya adalah soal nomor 6. Mari kita lihat soalnya. Nah, ini kita perlu menjelaskan maksud kode dari masing-masing baris. Nah, yang pertama untuk grup default sama dengan 0. Nah, ini merupakan suatu settingan default pada menu grup seperti yang pernah kita buka tadi pada soal nomor 3. Nah, dimana angka 0 ini menunjukkan urutan OS yang ada. Jadi karena dimulai dari 0, jadi OS itu berada pada barisan pertama. Nah, untuk memindahkan default OS tersebut, kita dapat mengganti angka 0 ini. Jika kita ingin mengubahnya ke baris kedua, maka kita mengganti angka 0 ini dengan 1. Jika kita ingin mengubahnya menjadi urutan kelima, maka kita perlu menggantikan angka 0 ini dengan angka 4.
dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya, grup hidden timeout sama dengan 0 ini awalnya ya pada menu grup ini option ini tuh dinonaktifkan. Mengapa? Karena grup hidden timeout ini berguna apabila kita mengeset waktu pada kita awal booting. Jadi sebelum masuk ke pilihan OS, kita kan perlu mengeset waktu berapa lama gitu kita untuk ngebooting. Jadi ya itu kita bisa menekan sembarang tombol lah untuk masuk ke grup itu. Nah, untuk yang selanjutnya, grup underscore hidden underscore timeout underscore quiet sama dengan true. Apa sih maksudnya ini gitu loh? Nah, maksudnya ini tuh adalah jika kita mengeset nilai true, maka hitungan countdown ke belakangnya itu, maksudnya hitungan mundurnya itu tidak ditampilkan gitu, hanya berupa layar hitam saja tanpa adanya hitungan mundur. Nah, apabila kita false, maka hitungan mundurnya itu akan ditampilkan, jadi nggak hanya layar hitam gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah group time out. Nah, ini group time out-nya di setting 0 ya. Ini maksudnya tuh apa sih group time out itu? Jadi group time out itu adalah waktu yang diberikan agar kita tuh dapat memilih OS yang akan kita pilih. Maksudnya kita ingin menjalankan OS yang mana gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita belum sempat memilih OS yang akan kita jalankan, nah jika waktunya itu telah habis, maka OS yang akan kita jalankan itu akan defaultnya itu ya akan jalan seperti default gitu kan, defaultnya Linux gitu ya. Jadi sebelum kita memilih OS yang akan kita jalankan, karena waktunya telah habis, maka yang akan terjalankan itu otomatis itu Linux itu sendiri. Selanjutnya adalah group underscore distributor sama dengan lsb release min i min s to user dev new echo debian. Apa sih maksud dari sintaks ini gitu kan? Jadi grup distributor ini lsb release bawah ini tuh menampilkan detail nama dari tampilan menu misalnya. Nah, ini karena Echo Debian, maka kita akan menampilkan detail nama dari Debian. Nah, kita tuh bisa juga mengganti dengan Ubuntu atau Xubuntu dan lain-lain. Nah, yang kedua dari terakhir adalah grup CMD line Linux default Quest Splash. Apa sih ini gitu kan? Nah, kita membahas satu-satu. Nah, untuk grup CMD line Linux default ini maksudnya ketika kita ingin melihat proses booting yang berlangsung dengan tampilan teks, maka kita menggunakan splash. Namun kita menggunakan Quest Splash, jadi proses bootingnya itu tidak dilihatkan atau tidak ditampilkan. Nah, untuk yang terakhir, group underscore command line Linux tanpa Quest Splash ya, jadi cuman kosong di sini. Nah, di sini tuh maksudnya apabila kita tuh ingin menambahkan perintah di mana sebagai
perintah tersebut itu sebagai bagian akhir dari komen di Linux. Nah, kita sudah maksudnya saya sudah menjelaskan maksud-maksud dari kode-kode ini. Ya, sekian. XP, terus kita edit dulu grup konfigurasinya. Nah, ini tuh karena Windows saya berada di urutan ke-6 maka saya ke-0 maka saya akan mengganti ke-5, jadinya urutan terakhir ya, jadi ke-0. Lalu kita untuk yang selanjutnya mengupdate mengupdate-nya. Setelah itu diupdate. Lalu untuk yang selanjutnya adalah sebentar, terjadi kesalahan. Kita mau mendaftarkan menjadi urutan yang terakhir. Pertama kita perlu mencari yang ini apa, bikin 30 probar sebentar. Nah, ini kita cut. Nah, lalu kita pindahkan ke urutan paling bawah. Nah, setelah kita pindahkan, kita paste, lalu kita save. Terus kita update. Nah, setelah kita save, kita update. Nah, secara otomatis Windows XP itu telah berada pada urutan yang terakhir. Nah, lalu ini ya untuk yang selanjutnya kita perlu masuk ke root dulu. Ini input password, lalu kita masuk etc, terus default, terus nah kita mau mengedit agar timeoutnya menjadi 9 detik. Nah, kita edit dulu grupnya. Nah, kita tinggal mengganti ini grup timeoutnya, yang tadi yang 10 kita ganti menjadi 9. Nah, sudah. Setelah itu diupdate dulu ya. Ya kan, kalau misalnya habis mengganti-ganti grup itu harus diupdate dulu biar bisa, yaitu soalnya tadi mengatur OS menjadi 9 detik. Nah, setelah diupdate kita ke soal selanjutnya. Kita perlu masuk ke home dulu, lalu nah ini masuk ke etc group.d. Nah, sudah, maka kita mengeditnya. Mengedit file ini 05 debian underscore theme untuk mengganti warna teks. Nah, mengganti nah ini kita lihat
diganti. Nah itu warnanya diganti menjadi blue and white. Nah sudah, lalu yang bawahnya juga diganti dengan white karena backgroundnya white kan gitu. Nah sudah di save, lalu di update. Seperti biasa kita harus mengupdate jika kita melakukan perubahan pada grup. Ya, kita tunggu sebentar updateannya. Nah sudah, maka untuk soal yang selanjutnya, untuk memberi background dengan logo ITS, terlebih dahulu harus sudah ada filenya, ITS-nya, gambar ITS-nya maksudnya ada di home. Lalu nah ini kita tinggal mengganti filenya saja dengan file alamat tadi yang ada logo ITS-nya. Nah sudah, kita lihat tadi di mana ya. Nah, ini jadi kita masukkan lagi sebentar. Nah kita edit lagi, saya tidak hafal lagi. Nah kita masuk ke home Aninditias, lalu logo, tadi nama filenya logo .its, maksud saya its.jpg, lalu save. Nah setelah itu update lagi, update agar berubah ini backgroundnya. Lalu nah untuk yang terakhir adalah mengubah splash screen dengan cara menginstal grup tools, splash screen, dan edit file. Nah sebentar, kita perlu untuk masuk ke home lagi, lalu apt get install group 2 splash screen kan, oh ya, splash screen sebentar. Nah ini kalau misalnya berhasil, kita tinggal mengedit aja, bukan mengedit, maksud saya iya. Nah ini menggantinya dengan warna magenta, ya kita harus mengeditnya. Terus di save, lalu di update, ya. Nah setelah diupdate, nah untuk yang selanjutnya mari kita, nah ini mari kita
mengerjakan yang nomor 8, yaitu perbedaan peletakan posisi pemberian password pada grup. Nah, karena tadi kita telah melakukan proses downgrade ya, jadi awalnya kita perlu mengakses di file system, kita perlu mengakses boot. Nah, ini karena grupnya tadi telah terdowngrade, jadi harusnya di menu grup ini akan ada file menu.lst. Nah, kita tinggal mengakses file tersebut dan memberikan password. Nah, maksudnya ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun itu akan menyebabkan menu tersebut tidak dapat diubah ketika grup tampil. Jadi untuk dapat mengubah menu tersebut kita perlu menggunakan komen P atau I. Maksudnya komen C atau I, maka user itu harus menggunakan komen P terlebih dahulu dan menginputkan password seperti tadi yang saya bilang. Nah, yang selanjutnya adalah peletakan posisi di semua baris bawah title. Nah, ketika kita memberikan password pada grup tadi, jika passwordnya itu diletakkan di semua baris bawah title OS, maka kita harus memasukkan password terlebih dahulu ketika kita login ke sistem operasi yang kita pilih. Nah, penginputan password itu sangat disarankan ya, jadi wajib gitu agar user itu bisa login ke sistem operasi yang dia pilih. Jadi kok nggak nginputin password itu tuh bakal ada kendala nantinya. Nah, yang selanjutnya peletakan posisi pemberian password pada grup diletakkan di awal sebelum title OS manapun dan satu baris di bawah ditambah baris berikut log. Jadi efek yang ditimbulkan tuh hampir sama ya seperti yang tadi yang awal-awal saya jelaskan. Hanya saja jika ketika kita memilih salah satu sistem operasi tersebut, maka PC itu nggak bisa melakukan booting yang diarahkan ke menu awal grup. Jadi PC itu akan dapat menjalankan booting ketika user tersebut telah memasukkan password, yaitu dengan menekan tombol P. Ya, jadi penginputan password itu sangat penting ya. Nah, untuk yang terakhir adalah diletakkan di awal sebelum title OS manapun, juga di satu bawah title. Nah, efek yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini adalah saat kita memilih sistem operasi yang digunakan, maka sistem akan menanyakan password untuk login. Nah, hanya saja password antara menu dan password sistem operasi itu berbeda gitu. Jadi kita harus jeli untuk memilih password mana yang kita inputkan, jangan sampai salah password gitu ya. Overall sudah untuk yang nomor 8. Nah, untuk soal yang selanjutnya mari kita lihat. Nah, ini yang nomor 9. Ketika melakukan instalasi dual boot dengan menggunakan Ubuntu terlebih dahulu kemudian menggunakan Windows, grup Ubuntu akan terhidden atau tidak terlihat. Nah, bagaimana mengembalikan grup tersebut? Jelaskan masing-masing langkahnya, tunjukkan alasan lain mengapa grup bisa rusak.
Nah, pertama-tama kita buka terminal dulu seperti biasa. Nah, lalu kita masuk ke root. Sepertinya ada yang salah. Nah, sebentar kita bersihkan layarnya dulu. Nah, setelah masuk ke root, nah untuk itu kita perlu masuk ke etc default slash group. Nah, setelah masuk sini kita edit grupnya. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini ya. Lalu agar mengembalikan grup yang terhidden, kita perlu memberikan, nah ini pada grup hidden timeoutnya kita berikan di depannya itu tanda pagar seperti ini. Nah, lalu di save, lalu kita keluar dari editor ini, lalu update grupnya. Nah, kita tunggu konfigurasinya. Nah, ketika telah diupdate, kita perlu mereboot PC-nya. Maka dengan mereboot, grupnya akan kembali, tidak terhidden lagi. Nah, kita lihat soalnya, tunjukkan alasan lain mengapa grup bisa rusak. Nah, kenapa sih grup itu bisa error gitu kan? Yang pertama itu karena tidak didukungnya feature untuk multiboot. Jadi ketika kita melakukan dual boot, maka grup yang digunakan harus dapat melakukan dual boot dengan sempurna. Kalau kayak gitu grupnya bisa error gitu kan. Terus hal yang lain adalah karena structure sistem filenya tidak compatible. Jadi biasanya itu struktur file yang nggak compatible ini disebabkan oleh sistem file yang korup atau di dalam kodifikasi grup. Terus alasan yang terakhir, alasan lainnya adalah kesalahan kompatibilitas sistem file. Jadi sistem file ini tidak bisa membaca seluruh file. Mengapa sistem file yang membaca kode grup memiliki batas panjang file yang bisa dibaca? Kesalahan ini terjadi ketika user menggunakan file yang melebihi batas begitu. Nah, sekian dengan berakhirnya nomor 9 ini, maka berakhir pula video penyelesaian modul 3 tugas praktikum nomor 3. Terima kasih, semoga bermanfaat.